Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa kita mulai bersama-sama. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa itu ya? Oh, Sally sama Niko. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dilihat slide-nya Bu Ati. Apa tulisannya? Coba ceritakan. Ada yang mau cerita ke Bu Ati kemarin itu kita sudah ngapain? Oke, Aska. Membuat penyaringan air. Membuat penyaringan air. Sederhana. Ada lagi? Jadi kemarin kita sudah membuat alatnya, sudah mempraktekkan hasil airnya gimana? Jernih. Semuanya jernih? Ada yang tidak jernih? Coba, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bu Ati minta apa ini? Jadi sebelum Bu Ati kasih teks, nanti kalian diminta untuk memberikan tanggapan tentang isi teks dan membuat pertanyaan. Coba. Nah, ini teksnya. Apa ya teksnya? Coba semuanya dibaca. Dibaca. Apakah Fahri mau membacakan? Oke, silakan dibacakan Fahri. Yang lainnya mendengarkan, boleh sambil membaca juga. Air sungai di sepanjang desa Pintu Bosi, Kecamatan Lagusoti, dan desa Dasaribu, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara, berkualitas buruk bahkan beracun. Pencemaran ini diduga dampak pengolahan limbah pabrik. Menurut hasil penelitian dalam laboratorium kualitas air sungai di daerah mereka, para mahasiswa mengambil sampel air dan meneliti penyebab utama sebagai jenis ikan mati. Tiba-tiba para mahasiswa dari Institut Teknologi Medan mengambil sampel air dan meneliti beberapa jenis ikan mati. Tiba-tiba hasil pengujian memperlihatkan ikan mati karena kualitas air buruk. pH air mengandung senyawa asam cukup tinggi. Geni Anggiat Purba, tim dari mahasiswa ini mengatakan dari pemeriksaan laboratorium diketahui dalam cairan sampel dari sungai itu ditentukan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen cukup tinggi. Oke, baik, tepuk tangan untuk Denis. Coba sekarang, siapa yang mau memberi pertanyaan atau tanggapan terkait teks ini? Oke, jadi kita sudah mempunyai 2 pertanyaan dan 1 pernyataan. Untuk menjawab pertanyaan, sampel itu apa, Bu? pH itu apa, Bu? Air yang mengandung senyawa asam cukup tinggi. Apakah kalian paham maksud dari senyawa asam itu apa ya? Ada yang sudah tahu mungkin? Tidak. Maka kita akan menjawab semua pertanyaan ini dalam pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ciri larutan asam dan larutan basa dengan indikator lakmus. Jadi untuk menjawab ini pertanyaan pH, asam, senyawa asam, dan sampel itu kita harus melakukan aktivitas hari ini dulu ya. Oke, selain itu supaya kalian tahu apa itu konsep asam dan basa, dan selanjutnya yang terakhir, kalian harus melakukan penyelidikan ya. Ini semuanya sudah duduk secara berkelompok ya. Oke, berarti sudah siap
menerima pembelajaran dari Bu Ati. Oke, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah coba dibaca, kira-kira ini ilustrasinya tentang apa? Gambar apa ya ini ya? Sudah ini aja pertanyaannya berarti? Ya, oke. Kenapa Andi sakit perut? Kenapa Andi menangis? Kenapa setelah minum minuman bersoda, Andi perutnya sakit? Gitu ya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bu Ati minta kalian mengambil LKPD di depan. Satu kelompok satu, maju. Langkah pertama yang dibuka apa ya? LKPD. Dibuka LKPD-nya, dibaca, disuruh apa kira-kira? Cari gambar cerita yang ada di PPT-nya Bu Ati tadilah. Ceritanya sama kan? Nah, di situ disuruh apa? Di situ disuruh ngapain? Oke, silakan menuliskan rumusan masalahnya. Masalahnya yang terjadi pada Andi tadi apa? Iya, ditulis di situ. Jadi, ceritanya untuk hari ini kan kalian harus menyelesaikan permasalahannya Andi. Andi sakit perut, ya kan? Karena dia habis minum minuman bersoda. Terus, dia mau sembuh pakai minum obat malah. Kira-kira itu menyelesaikan masalahnya Andi atau tidak seperti itu? Apakah itu nyambung apa tidak? Kalian harus mencari keterkaitannya dalam kegiatan hari ini. Baca LKPD-nya, langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan dengan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah ya. Nah, kalau mau tahu ini diapakan, dibaca LKPD-nya. Kan sudah ditulis di situ. Kalau ada pertanyaan, kalian bingung mau apa, silakan bertanya ke Bu Ati. Ya, yang pasti buku yang diberikan Bu Ati, LKPD yang diberikan Bu Ati harus dibaca. Kalau belum cukup menjawab pertanyaan kalian, boleh browsing. Ya, kan sudah diizinkan pegang HP. Ya, berarti butuh kertas lakmus. Kalau sudah tahu apa yang dibutuhkan, boleh minta ke Bu Ati ya, kertas lakmusnya. Oke. Ini nanti harus dipotong-potong. Ya, kecil-kecil aja pakainya. Kalau kurang boleh minta ke Bu Ati lagi ya. Dibaca biar tahu apa yang harus kalian lakukan. Terus langkah selanjutnya apa? Dibaca. Lakmus biru berarti, ya kan? Diapakan? Nah, masukkan. Berubah jadi merah. Nah, berarti pas lakmus biru diisi apa? Kayak gitu terus ya. Kelas 7B, kalau sudah selesai kita presentasi, terus kita pulang. Yang menentukan cepat atau lamanya pembelajaran hari ini siapa? Yang menentukan cepat atau lamanya pembelajaran pada pagi hari ini siapa? Kalian sendiri. Kalau kalian mau cepet, ya bisa cepet dong. Kalau mau lama-lama ya lama. Apa?
Kertas Kertas lakmus sama kopi itu gimana, Bu? diambil, ditempel aja tadi sedikit, ditempel dut gitu. Ini dikasih buati lagi. Tempel aja. Sudah semua? Oke. Dirapikan mejanya. Kita bersiap untuk presentasi. Apakah ada kelompok yang berani untuk mempresentasikan hasil kelompoknya lebih dulu? Perwakilan, kalau sama nanti hasilnya bisa perwakilan saja. Ayo. Apa lo? Apa lo warnanya? Merah, Bu. Ya udah tulis. Satunya? Merah. Ya udah tulis. Nanti aja. Kumpul nanti. Jadi satu ini kan nanti semuanya dibuang. Sudah selesai? Sudah selesai. Wah, cepat sekali. Oke. Karena ada satu kelompok yang sudah selesai, kelompok yang lain bagaimana? Coba angkat tangan yang sudah selesai. Satu aja. Yang lain belum? Jangan menggunakan gelas yang sisa, harus yang baru. Oke, sudah selesai. Kelompoknya nih dia sudah selesai. Pintar. Dah, yang terakhir ini aja, nggak apa-apa. Ya kan habis dikocok-kocok, masa kamu mau minum? Iya. Iya, ditata dulu, kalau mejanya sudah rapi boleh pulang. Ekstra libur. Hari ini ekstranya libur ya perempuan ya. Oke, sudah ya. Kelompoknya ini ayo. Oke, coba siapa yang mau presentasikan hasilnya lebih dulu? Nanti dikasih hadiah sama Buati. Satu kelompok yang mau presentasi duluan. Satu kelompok. Ya. Iya, diisi dong. Nama. Ada yang mau presentasi? Oke. Kelompoknya Gading mau presentasi, coba didengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disamakan, apakah ada yang berbeda atau tidak? Nanti boleh menanggapi ya kelompok lain ya. Mau mempresentasikan kegiatan hari ini. Gimana hasil presentasinya? Oke. Kita akan melihat ke warna lakmus dari hasil
hasil Sampel. sampel cuka dapur, Mm-mm. air kapur sirih dan garam dapur. Ya. Lakmus biru pada cuka dapur menjadi merah. Mm-mm. Lakmus merah pada cuka dapur menjadi merah. Oke, pada cuka dapur lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi biru. Ada menjadi apa? Oh, menjadi merah. Ada yang berbeda. Gading ini menguji kopi, sabun, air cabai, obat mas, sama soda. Ada yang berbeda dari kelompoknya Gading, mungkin ada tambahan? Sama? Ya. Oke, kelompoknya siapa Deslina pada air sabun, itu dia lakmusnya berubah menjadi apa? Biru-biru sehingga sifatnya larutannya sabunnya sabun basah. Kamu sabun apa yang kamu gunakan? Sabun mandi. Kalau yang Gading pakai sabun Sunlight gitu, makanya bisa jadi memang berbeda. Coba, kenapa Bu ada hasil yang berbeda? Karena bisa jadi apa? Kenapa kira-kira berbeda? Oke, larutan yang digunakan bisa jadi berbeda. Apalagi? Ada lagi? Apa? Ada lagi? Itu aja yang menyebabkan perbedaan. Oke. Jadi, marilah kita jawab pertanyaan yang ada di papan. Jadi, hari ini kita belajar apa saja? Coba jelaskan kepada Bu Ati, hari ini kita belajar apa saja? Satu anak. Berarti apa? Coba jelaskan. Berarti kamu mengamati lakmus pada larutan. Betul. Untuk bisa menentukan? Mana yang basah, mana yang... Betul. Untuk bisa menentukan mana larutan asam dan basa. Jadi bisa menggunakan lakmus. Minggu depan kita pelajaran IPA-nya adalah hari Senin, ya. Hari Senin untuk setiap kelompok membawa, mencari boleh. Tentukan, nggak boleh ada yang sama ya. Apakah kalian membawa kubis ungu, kunyit, apalagi ya? Kulit manggis, terus satu kelompok satu dari. Nah, disepakati nanti boleh di grup atau boleh cari selain 3 itu boleh. Misalkan dari yang disebutkan Bu Ati ada apa ya, bunga sepatu boleh. Cari tentang indikator alami ya. Oke, kalau sudah cukup dan sudah paham semua, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.